Namun ketiganya merupakan undangan bagi kita semua untuk membedah, membongkar, dan reapresiasi pemikiran Mokhtar. Titik tolaknya adalah apa pesan yang disampaikan Mokhtar kepada generasi sekarang, dan saya lihat ini kebanyakan mahasiswa S3, maka pesan dari Pak Anton sangat jelas bahwa kita jangan hanya imitasi, artinya juga terkungkung oleh dominasi pemikiran, tapi juga harus berani modifikasi dan melangkah lebih jauh, karena mahasiswa S3 harusnya sudah sampai langkah adaptasi. Di Sobandi, saya klaim juga muridnya Prof. Arif, tidak tahu di murid diri atau enggak Prof. Juga ya tentunya di dalamnya juga murid juga dari Pakistan juga seperti itu. Saya nggak tahu ini dinamakan bertanya atau tidak, yang jelas di sini ada meminjam istilah dari Pak Anton, dekonstruksi dan rekonstruksi. Jadi dekonstruksi terhadap pemikiran Pak Mokhtar, juga rekonstruksinya terhadap pemikiran Pak Mokhtar. Ya mungkin sedikit dekonstruksi dan rekonstruksi juga dari pemikiran yang Mas Data tentang Pak Mokhtar. Seperti itu, belum sempat ke Pak Anton. Pertama tentang dekonstruksi dari pemikiran Pak Mokhtar. Saya akan kemukakan di sini Pak Mokhtar ada ragu-ragu mengenai bahwa hukum itu sebagai alat yang dari Ruskopon lalu diterjemahkan sebagai sarana. Gitu. Satu sisi mengungkapkan pula pepatah-pepatah adat. Seperti saya sebutkan, kita beranjak dari kaya sama, lalu adat dipakai itu akan jadi baru, sedangkan kain dipakai jadi rusak, seperti itu. Nah di sini keraguan-keraguan, tapi sebenarnya keraguan-keraguan bahwa hukum ini benar nggak sih jadi alat atau sarana untuk merubah masyarakat? Jangan-jangan bukan itu. Mungkin itu yang terjadi di Amerika sana, seperti itu. Tapi untuk Indonesia, apa iya ya seperti itu, ada keraguan di situ. Nah lalu kalau kita lihat meminjam perkataan dari Prof. Lili bahwa ada fase kedua, di sana juga disebut-sebut tentang filsafat hukum Pancasila. Maka saya coba menghubungkan apa enggak mungkin bahwa itu yang dimaksud karya yang sama itu adalah filsafat hukum yang sama gitu. Sehingga nanti kalau itu adatnya, dalam arti adat di sini adalah hukum adat, bukan hukumnya tapi asas-asasnya, maka akan jadi baru, seperti itu kurang lebih. Nah ini dekonstruksi dari saya, kurang lebih ada keraguan-keraguan di situ. Nah tentu harus elaborasi lebih lanjut. Seperti itu. Untuk rekonstruksinya, ya saya beranikan diri untuk mencoba memberikan rekonstruksinya. Dari keraguan tadi, nah menurut pandangan saya, rasanya sih bukan hukum gitu. Tapi duit dalam arti sini adalah doa, usaha, iman dan takwa. Itu yang sebagai sarana merubah masyarakat, seperti itu. Nah itu dekonstruksi dan rekonstruksi dari Pak Mokhtar. Nah kalau dekonstruksi dan rekonstruksi dari pemikiran Pak Siddhartha bisa disebutkan jika keadilan sebagai tujuan akhir hukum dan isi ukurannya tidak konstan, maka apa perlunya isi hukum ini dipastikan oleh hukum. Nah di sini ada hubungannya dengan rekonstruksi dari pemikiran yang Pak Mokhtar yang saya kemukakan tadi, bahwa keadilan versi Indonesia. Nah memang menurut saya keadilan versi Indonesia itu ya tidak konstan, dalam arti tidak membabi buta gitu. Dalam istilah lain di istilahnya Pak Arif, hukum Pancasila itu disebutkan kepatusan keselarasan. Nah, keselarasan itulah mungkin yang saya sebut dengan tidak membabi buta gitu, seperti itu. Sedangkan keadilan kalau kita pakai teori yang barat itu membabi buta gitu, seperti itu. Jadi pertanyaannya adalah tentang pertama adalah pemaknaan dari alat dan sarana, kedua tentang filsafat hukum Pancasila, dan ketiga tentang keadilan. Jadi itu 3 pokok pertanyaan. Terima kasih Pak Moderator. Nama saya Institut Cipto Handoyo. Saya nggak tahu apakah saya muridnya Pak Mokhtar karena saya numpang lewat. Tahun 91 saya diajar Pak Mokhtar filsafat hukum. Beliau mempergunakan buku beliau dan menerangkan kepada kita ada hal yang kemudian saya baru
punya kesempatan untuk melanjutkan S3 di Universitas Parahyangan Bandung ini. Mungkin karena banyak tulen saya. Baik, ketika saya membaca buku beliau dan memperoleh pencerahan dari beliau melalui Masa Mukhtar, pada waktu itu memang gaungnya luar biasa. Tahun 91, saya terkejut. Wih, orang Jawa ya. Wih, kok ono Masa Mukhtar? Di mana ini masaknya pada waktu itu? Karena pada waktu itu muncul pertanyaan yang sampai sekarang belum terjawabkan dalam benak saya. Mudah-mudahan nanti ada teman-teman S3 yang bisa menjawab tentang persoalan ini. Yang pertama, saya melihat di dalam buku Prof. Mukhtar ini mencoba untuk mengemukakan terlebih dahulu anomali yang terjadi di kita, khususnya dalam konteks hukum. Yang pertama adalah kepastian hukum yang sifatnya universal untuk Indonesia, kacamata Indonesia, tapi di satu sisi ada persoalan keanekaragaman hukum Indonesia. Ini berhadapan-hadapan terus. Kemudian yang kedua, keadilan universal, persis seperti yang dikemukakan oleh Pak Siddhartha, bertitik tolak dari hukum kodrat, dan keadilan partikular yang berkembang di Volkes masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga, hukum nasional dalam ranah unifikasi dan kodifikasi, serta living law yang pluralisme tersebar kemana-mana. Yang keempat, hukum netral dan tidak netral. Pertanyaan untuk guru-guru saya sekarang ini, Pak Prof. Arif, Pak Siddhartha, Pak Anton sekarang jadi guru saya. Pertanyaannya adalah, apakah benar Prof. Mukhtar ini mencoba mengkompromikan anomali itu? Tapi ternyata dengan teori Mukhtar Kusuma-Atmaja ini kok gak nampak. Karena kemudian yang muncul adalah persoalan hukum netral dan hukum berpihak, yang beliau menghendaki agar membangun sistem hukum Indonesia itu dulukan, prioritaskan dulu hukum netral dengan harapan pertama, mempercepat unifikasi kodifikasi, kedua, mengeliminir multi tafsir, kemudian ini dalam konteks hermeneutik, kemudian yang ketiga, memperkuat penegakan hukum, ada satu kesatuan penegakan hukum, memperkuat budaya hukum, dan akhirnya memperkuat integrasi nasional. Kalau saya bayangkan seperti ini, sebetulnya kan mempertegas positivistik ini dalam konteks Pak Mukhtar. Nah, apakah dengan demikian sebetulnya yang dikemukakan oleh Prof. Mukhtar ini adalah memperkuat sebetulnya tradisi hukum kontinental dalam perspektif hukum Indonesia, di mana mencoba mengkompromikan anomali yang terjadi dalam konteks hukum Indonesia. Sementara itu, terima kasih. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana teori hukum pembangunan ini diimplementasikan berhadapan dengan pluralisme hukum di Indonesia. Nama saya Karna Wijaya. Saya hampir sama dengan Pak Hestu, satu kelas S3 di sini. Dan saya juga numpang lewat karena ketika S1 saya belajar di Bandung di Unisba, dan dosen-dosen saya juga mengajarkan tentang Masa Kusuma-Atmaja. Tapi ketika saya kuliah S2 di UI, justru agak kontradiktif karena saya pusaka hukumnya itu diajar oleh murid asistennya Prof. Charles Limawan. Kebetulan kan beliau sudah meninggal, jadi dilanjutkan oleh murid-muridnya. Nah, ternyata konsep-konsep teori hukum pembangunan Prof. Mukhtar Kusuma-Atmaja ini dikritik habis. Waktu itu saya diajar oleh Pak Dodo Besar Cito dan Ibu Jubrina Rizal. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Hestu tadi, kalau Pak Hestu menyampaikan anomali filosofis, saya ingin menyampaikan anomali pragmatis dari teori hukum pembangunan ini. Yang pada mulanya teori hukum pembangunan ini, sebagaimana disampaikan oleh Pak Siddhartha tadi, bahwa ini adalah untuk memplanning masyarakat Indonesia agar tertib, yang pada akhirnya mencapai keadilan dalam rejim transisi Orde Baru pada saat itu. Dan saya juga mengagumi Prof. Mukhtar sebagaimana disampaikan oleh Pak Anton, bahwa kekaguman ini dari slide pertama, yaitu siapakah Prof. Mukhtar. Bahkan Prof.
Mukhtar ini mengupgrade tadi disinggung oleh moderator, yaitu konsep hukum adat Marok menjadi production sharing contract. Saya banyak membaca dalam hukum-hukum internasional, itu banyak konsep-konsep beliau yang diadopsi. Salah satunya yaitu konsep reciprocal atau negara kepulauan, itu kemudian masuk dalam United Nations Convention of the Sea 1982. Nah, tetapi dalam pragmatiknya dalam prakteknya di Indonesia justru teori hukum pembangunan ini banyak menimbulkan korban. Terjadi reduksi konsepsi dan anomali pragmatis. Jadi pada masa Orde Baru itu hukum dijadikan sebagai alat untuk menggusur, hukum dijadikan alat untuk membelenggu kebebasan masyarakat, hukum dijadikan alat untuk menangkap aktivis, dan kebetulan saya salah satu korban dari rezim itu pada saat menjadi aktivis mahasiswa dulu. Nah, jadi cukup provokatif apa yang disampaikan oleh Pak Anton. Andai saja Prof. Mukhtar ini masih bisa berpikir dengan bagus, kita meminta beliau untuk mengoreksi pemikiran-pemikirannya, karena itu banyak menimbulkan korban, dan sekaligus meminta maaf atas korban-korban teori hukum pembangunan ini. Nah, namun demikian, sedikit banyak apa yang disampaikan atau gagasan Pak Mukhtar ini adalah menjadi titik start untuk menjadi bahan kajian kita bersama. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Di UI masa Unpad memang sangat tidak populer. Jadi pertanyaannya adalah apa jawaban para pembicara di depan? Lalu jawaban secara umum yang bisa saya berikan adalah kembali ke apa yang tadi saya lupa, yaitu Karl Mannheim yang mengajukan konsep situational governance right. Jadi memahami pikiran-pikiran seseorang pun harus kita tempatkan dalam konteks situational governance right-nya. Nah, situational governance right-nya pada saat itu adalah bagi Mukhtar dan sebagainya itu adalah bagaimana membangun sebuah negara baru dalam dunia real pada saat sekarang. Padahal Indonesia itu selama 200 tahun, selama 2 abad terasing dari perkembangan dunia. Bagaimana mengejar ketertinggalan yang sedemikian jauh, menempatkan bangsa Indonesia di dalam konteks abad ke-20 dan 21 tentu saja. Karena itu saya cenderung untuk tidak terlalu banyak terikat pada untuk mengkritik habis-habisan apa yang telah terjadi di masa yang lalu, tapi saya cenderung untuk menjawab apa yang diajukan oleh Anton tadi, yaitu lalu mau kemana saya sekarang itu, what next? Nah, saya rasa barangkali jawabannya itu yang juga sebetulnya sudah mulai dimunculkan dalam tulisan Mukhtar terakhir, yaitu ya kembalilah ke Bersatu Pancasila. Itu nampaknya itu jalan yang yang bisa digunakan untuk mengisi kekosongan di masa depan itu, yaitu ke prinsip kalau kita pelajari dan kalau sudah menyebut Bersatu Pancasila, tentu pikiran saya langsung kembali ke pemikiran Sudirman Kartadipradjo. Dan dalam pemikiran Sudirman Kartadipradjo, memahami Pancasila itu perlu dicari pada akar-akarnya. Titik tolaknya bagaimana memikirkan tentang dunia ini, tentang kenyataan, tentang realitas itu. Sudirman merasa menemukan titik tolak berpikirnya itu adalah pada prinsip Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan di dalam perbedaan, perbedaan dalam kesatuan. Jadi kenyataan bahwa ketika kita merdeka itu baru begitu lepas dari kolonialisme, jelas bahwa dilihat dari sudut kehidupan hukum, kita itu memang selama 2 abad itu oleh pemerintahan kolonial dibiarkan tidak tumbuh, dibiarkan tidak berubah, dibiarkan ditahan sehingga keyakinan hukumnya itu masih tetap terpecah. Di Jawa Barat saja saya kira bisa kita bedakan ada 3 wilayah hukum Jawa Barat, orang Sunda, hukum Cirebon, hukum Banten, itu saja sudah beragam. Karena itu kita harus menempatkan keberagaman itu sebagai titik tolak, dan di dalam keberagaman itu ada kesatuannya, bahwa semuanya itu dipersatukan oleh sila-sila yang kemudian dirumuskan oleh Soekarno sebagai 5 sila itu, sebagai Pancasila itu. Barangkali di sana ke depannya itu mencoba membangun hukum dalam semangat atau berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, sehingga diupayakan kesatuan, dan dalam kesatuan itu tiap bagian, tiap unsur diberi ruang, diberi peluang untuk tetap eksis.
tapi eksisnya di dalam kerangka kesatuan. Karena kalau lepas dari kesatuan, bagian-bagian itu akan tidak berdaya, terlalu kecil untuk bisa bertahan terhadap persaingan dunia. Tapi kalau bersatu dipaksakan satu, juga tidak akan tidak sukses, akan menindas, akan dirasakan sebagai menindas, sehingga akhirnya akan membangkitkan perlawanan dari dalam. Tapi kalau bisa dipelihara secara harmonis, perbedaan-perbedaan itu diakui, dihormati, tapi dalam konteks kesatuan, dalam gerakan kesatuan, yaitu dalam berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, saya yakin kita akan bisa survive. Dalam banyak hal saya sependapat bahwa apa yang disampaikan oleh Mokhtar itu memang sebetulnya lebih berusaha untuk mengakomodasi banyak pikiran-pikiran dengan semangat eklektisisnya. Jadi ngambil salah nyopot sini gitu ya. Tapi sebetulnya beliau tidak bermaksud untuk membangun sebuah teori yang berakar secara filosofis betul. Ada memang semangat beliau untuk mengelaborasi hukum adat sebenarnya, dengan antara lain dengan mengutip beberapa patah petitih dalam bahasa Minang dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya lebih untuk menunjukkan bahwa beliau tidak anti hukum adat loh. Namun kalau ditanya apakah hukum adat ini harus didahulukan, diberi prioritas supaya berkembang, beliau tidak dalam posisi itu. Beliau lebih senang kalau menyebut kata hukum yang hidup itu lebih ke living law sebetulnya, bukan kepada hukum adat. Jadi pengertian living law ini kalau mau lebih disederhanakan, ini lebih ke hukum kebiasaan. Jadi mirip seperti Northrop. Northrop itu sebenarnya lebih mengartikan hukum itu kebiasaan. Nah, apabila hukum adat ini kemudian berhadapan dengan hukum nasional, apabila hukum adat berhadapan dengan hukum nasional, Mokhtar sebetulnya lebih mendahulukan kepentingan hukum nasional. Jadi cara berpikir Mokhtar itu, kalaupun kita menganggap dia penganut pluralisme hukum, dia lebih ke pluralisme hukum yang lemah, gitu ya, weak legal pluralism, yang menganggap bahwa hukum negara itu ada di atas hukum adat. Jadi bukan dalam posisi yang sejajar relasi antara hukum negara dengan hukum adat. Itu bisa kita lihat ketika beliau mengkritik orang yang tidak setuju terhadap undang-undang penanaman modal. Dan kritik dia tentang, kalau saya mengatakan salah satu kondisi yang menurut Mokhtar tidak ideal itu adalah adanya resistensi dari masyarakat terhadap pembangunan hukum. Dalam bukunya yang dia ambil contoh adalah resistensi terhadap keberadaan undang-undang penanaman modal. Padahal menurut kacamata dia, undang-undang penanaman modal itu kan netral sebetulnya. Ada peranan netral. Dan menurut saya itu sangat simplistis cara berpikir begitu. Karena ketika kita bicara penanaman modal, apalagi kalau penanaman modal langsung, yang direct investment itu kan pasti cari tanah. Ketika berhubung dengan tanah, penanaman modal katakanlah membuka kebun kelapa sawit aja gitu. Udah berapa hektar tanah yang harus dibebaskan. Dan situ akan bersinggungan pasti dengan hak wilayah dan sebagainya. Jadi pada dasarnya ketika kita bicara hukum, tidak sesederhana itu kita mengatakan ini ranah netral, ini tidak netral. Karena pasti hukum itu terkait dengan masyarakat, dan masyarakat punya nilai-nilai, punya values tertentu yang juga harus dihormati, dan itu bisa ditarik ke soal forecast dan sebagainya. Apalagi kalau sudah bersinggungan ke tanah, ke sumber-sumber daya alam itu yang rata-rata pembangunan itu pasti akan menguras ke sana, membutuhkan itu. Jadi intinya netral dan tidak netral itu sendiri sebuah wacana yang sebenarnya tidak clear. Saya ingin mengatakan begitu, yang tidak clear. Jadi tidak sederhana kita akan dahulukan yang netral, tidak prioritaskan yang tidak netral. Nah, termasuk ketika undang-undang perkawinan misalnya, undang-undang perkawinan saya ambil cerita tadi, saya sempat bertanya ke Pak Mokhtar sambil guyon, Pak Mokhtar pernah nggak teori Pak Mokhtar itu diterapkan untuk ranah yang tidak netral? Dia berpikir sebentar, pernah. Apa itu? Undang-undang perkawinan. Walaupun saya pelajari undang-undang perkawinan sebetulnya bukan periode Pak Mokhtar ya. Jadi munculnya itu setelah
disahkan pada awal Pak Mokhtar, tapi draftnya bukan Pak Mokhtar ketika menjadi Menteri Kehakiman. Itu kan Undang-Undang Perkawinan 74. Ya, Pak Umar Sinawaji. Tapi Pak Mokhtar yang PP-nya Pak Mokhtar. Dan menurut Pak Mokhtar itu pesanan dari Ibu Tin. Beliau nyebut langsung, ini pesanan Ibu Tin, ini kita bikin undang PP. Jadi beliau sendiri harus kompromi juga. Jadi yang gitu-gitu malah didahulukan juga gitu, karena ada pesanan. Nah, intinya kan kita bisa melihat bahwa sebetulnya Pak Mokhtar berada dalam situasi yang juga tidak sebebas yang kita bayangkan ketika harus dia teknokrat tadi ya, teknokrat hukum. Jadi teknokrat hukum itu ya butuhnya apa ya dia siapkan, butuhnya apa siapkan. Seperti itu. Tolong Bapak Ibu yang memang tertarik dengan teori ini bisa juga mengambil GBHN versi ketika Pak Mokhtar menjadi Menteri Kehakiman. Di situ memang bisa kita katakan pola pikir Pak Mokhtar di sebagian besar masuk ke situ. Cara berpikir Pak Mokhtar, sehingga kalau kita mengatakan konsep teori hukum pembangunan ini bisa dianggap sebagai politik hukum ketika itu mendapat pembenaran ketika GBHN dimasukkan di GBHN pada era itu. Kalau nggak GBHN rasanya repolitan ya. Itu ada di buku ini, saya sempat kutip juga. Jadi pada dasarnya saya banyak sependapat dengan Pak Hestu, kira-kira begitu. Pak Karna suatu teori ini begini Pak ya, Pak Karna, bukan soal Pak Mokhtar kita harus minta maaf atau bukan. Pada dasarnya teori memang begitu. Resiko dari suatu teori itu ya bagi saya seperti pisau gitu ya. Bisa dipakai untuk mengiris daging, bisa dipakai untuk membunuh orang dan sebagainya. Jadi teori Karl Marx juga begitu ya. Kalau kita pakai dengan kacamata tertentu dia bisa positif, dengan kacamata tertentu bisa saja negatif. Jadi rasanya terlalu naif juga kalau kita menganggap seolah-olah teori Pak Mokhtar itu sepenuhnya hanya tepat diberi label Orde Baru, bukan. Sampai sekarang pun banyak relevannya teori-teori Pak Mokhtar untuk kita pakai. Misalnya dalam rangka untuk lebih mengakselerasi hal-hal yang menurut kita kita kalau terlalu banyak bertele-tele melakukan proses discovery-nya terlalu lama. Jadi konteks discovery-nya, konteks penemuan penciptaan hukum terlalu lama itu juga kurang bagus. Jadi hukum itu harus juga punya deadline tertentu. Kapan kita harus buat, kapan kita harus tegakkan gitu ya. Kapan harus dievaluasi. Yang penting itu orang lebih baik punya hukum daripada tidak punya hukum kan. Ibarat seperti baju, ini lebih baik baju compang-camping daripada nggak punya baju. Demikian juga ketika kondisi masyarakat kita dalam masa transisi, harus ada keberanian untuk membuat hukum walaupun masih compang-camping tapi dia hukum gitu. Daripada kita buka baju gitu. Itu satu sisi. Nah, dalam konteks seperti itu orang harus memilih. Nah, Pak Mokhtar saya kira perlu diapresiasi karena dia dengan segala macam kelemahan teknokrasinya itu dia memilih ketika itu Pak Harto barangkali lebih bisa menerima cara berpikir ala Pak Mokhtar itu. Walaupun hukum ditempatkan sebagai subordinasi dari pembangunan ekonomi, tapi minimal sudah ada baju. Nah, tapi saya katakan teori adalah suatu pilihan. Jadi kalau kita mengatakan ada banyak teori, bukan berarti ada banyak baju yang kita pakai semua. Sama seperti Bapak Ibu kalau melihat ada banyak baju yang bagus-bagus di rumah mode sana, bukan berarti beli semua, mau dipakai semua. Itu malah jadi aneh. Jadi kita harus memilih juga dalam situasi seperti ini, teori ini yang tepat. Dalam situasi seperti ini, teori ini yang tepat. Nah, Pak Mokhtar sebenarnya membuat teori tentang politik hukum sebetulnya. Jadi dengan mengambil Laswell dan McDougall, Pak Mokhtar itu secara spesifik mendesain teorinya sebagai teori politik hukum. Nah, dalam teori politik hukum, memang kelemahannya dia harus dibaca dalam konteks politik ketika itu. Seperti itu kira-kira Pak. Soal tadi keadilan diartikan sebagai keselarasan dan sebagainya ya, memang konsep keadilan ini konsep yang ya sangat longgar saya menganggap begitu ya, bisa dimaknai berbagai. Kalau orang dalam kacamata positivistis
bisa jadi justisia legalis itu lebih diutamakan. Jadi hukum ya apa yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Jadi wacana tentang keadilan persis seperti wacana yang ada dalam undang-undang gitu. Jadi menegakkan undang-undang identik dengan menegakkan keadilan, kira-kira begitu kan. Tapi bagi kacamata seorang yang lebih mengedepankan hukum itu harus dikomunikasikan, harus interaktif, barangkali dia menganggap justia komutativa lebih didahulukan. Bagi orang yang menganggap hukum, seorang ahli hukum pidana, justia vindikativa misalnya. Jadi dari nama-nama itu saja sudah terlihat bahwa label keadilan itu label term yang analog yang bisa dilekatkan ke banyak aspek, bisa ke aspek. Kalau kita lebih ke hukum pidana, ke pendekatan keadilannya berbeda dengan hukum perdata, dengan hukum administrasi misalnya, dengan hukum perburuan dan sebagainya. Jadi masing-masing punya konsep keadilan yang berbeda-beda. Apalagi kita berbicara tentang sebuah teori yang besar. Nah, Pak Mokhtar memang tidak mau memberi materi muatan apa substansi dari keadilan yang dia maksud. Dia buka saja itu keadilan itu dengan kata-kata bahwa masyarakat Indonesia itu punya versi keadilan sendiri, kira-kira begitu. Tapi dia tidak memberi makna apa versi keadilan itu. Mungkin itu yang akan kemudian dibawa lari ke sila kelima Pancasilanya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti itu. Ya, kita barangkali yang harus mengisinya dengan sebuah indikator-indikator yang lebih empirik. Ya. Saya agak sulit mengatakan Mokhtar ragu atau tidak, tetapi dalam konteks tertentu bahwa keraguan dalam prinsip dekonstruksi itu esensinya adalah fundament. Kalau meminjam konsep Hazelton, dia mengatakan bahwa fondasi keimanan itu keraguan. Jadi bukan kepercayaan dalam artian bulat-bulat, tapi justru keraguan. Saya ingin gambarkan seperti ini, bahwa seseorang yang meyakini bahwa sebetulnya pohon itu tidak akan patah, yakin betul pohon itu tidak akan patah, padahal bisa patah, kemudian kita injak, maka dia akan kejeblos gitu. Ya, sistem keyakinan yang membabi buta gitu. Itu. Tetapi dengan konteks keraguan, sebetulnya itu menjadi fondasi keimanan. Bahwa kita percaya bahwa pohon yang akan kita injak itu akan patah, sekalipun kita harus menginjaknya, itu kita akan menginjak dengan hati-hati. Gitu. Itu konsep yang dikembangkan oleh konsep keraguan. Oleh karena itu, saya pernah mengatakan bahwa lahirnya sebuah gagasan itu muncul dari keraguan itu. Kalau tanpa itu gagasan baru tidak akan pernah muncul. Hakim memutus itu bukan dengan keyakinannya, justru dengan keraguannya. Ya karena keyakinan hasil dari proses keraguan itu, gitu. Ya, sehingga dia bisa menghasilkan sesuatu setelah dia mengalami proses keraguan di dalam dirinya. Karena dia harus mempertemukan antara aturan dengan fakta, kemudian harus mempertemukan penjelasan-penjelasan lain yang membuat kata orang galau, gitu. Lah konteks galau itu menggambarkan betapa polen pergulatan dalam jiwa yang kemudian akan melahirkan X misalnya. Nah, lahirnya X itu lahir dari yang saya sebut dengan konteks keraguan. Oleh karena itu, salah satunya Derrida mengatakan salah satu nyawa dari dekonstruksi memang keraguan. Ya, keraguan. Itu yang bisa saya tanggapi dari aspek yang tadi disampaikan gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan, atau Derrida mengatakan itu markah jeda atau lebih jauh trace jejak gitu. Dengan masuk ke sana yang saya sebut modifikasi tadi, itu kita bisa menelusuri, justru lebih membuka apa sebetulnya yang menjadi persoalan sebetulnya gitu. Itu digambarkan oleh Sheikh Derrida. Kemudian terkait dengan Pak Estu Cipto itu memang ada kecenderungan, saya sudah menjelaskan tadi, ada kecenderungan modernitas yang selalu ingin memadukan banyak hal, ya. Dan ini terlihat bahwa gagasan-gagasan ini memang lebih mengarah kepada karakter positivisme, lebih mengarah ke sana. Meskipun pandangan itu sebetulnya dibawa oleh konsep strukturalisme. Jadi strukturalisme itu melihat tentang konsep opposite binary. Jadi selalu ada dalam, luar, saya, Anda, gitu. Jadi bahasa yang digunakan adalah itu. Nah kemudian ketika ingin dihadapkan kepada situasi tertentu, ini ingin dibawa, bisa nggak kalau kita gunakan kita misalnya, ya. Saya, Anda itu kita gunakan kita gitu, sehingga nanti digiring ke sana.
Tapi memang ini masuk pada jurang yang kedua. Saya teringat bacaan tulisan Julian Benda terkait dengan pengkhianatan kaum intelektual. Itu juga perlu menjadi bagian yang kita garis bawahi, bahwa sejak zaman Aristoteles misalnya sampai sekarang itu ada satu hal yang tidak bisa ditahan, yaitu kekuasaan. Ketika para pemikir kita masuk ke dalam wilayah-wilayah kekuasaan, tadi seperti Pak Siddhartha bilang, ada kompromi-kompromi pragmatis yang itu nggak bisa ditolak oleh kecendekiawanannya atau keilmuannya, karena itu sangat kuat. Bagaimana Julian Benda menggambarkan pengkhianatan kaum ilmuwan, itu artinya yang menjual, kurang lebih besarnya menjual dirinya bagi kepentingan. Nah, dalam konteks gagasan-gagasan atau misalnya teknokrat atau birokrat ini, hal-hal itu kadang-kadang terjadi karena dihadapkan pada kepentingan yang lebih pragmatis tadi gitu. Saya pikir bahwa nampaknya kita perlu memang kalau tadi tidak perlu barangkali harus meminta maaf karena relevansinya saya lihat agak sedikit berbeda, tetapi saya mengatakan kita perlu mengisinya dengan sesuatu hal yang baru, sehingga nanti kita bisa lihat lompatan-lompatan teoretik yang memperlihatkan bahwa gagasan-gagasan ini mungkin bisa dijadikan alat sebagai upaya pelindung kekuasaan, tetapi juga gagasan yang lain bisa digunakan itu sebagai sarana memang membangun atau memperbaiki kekuasaan itu sendiri sebetulnya. Ini kan dua hal yang sangat terkait erat dengan fungsi manifest dan fungsi laten. Seperti peraturan perundang-undangan ketika diundangkan, kita akan melihat fungsi-fungsinya, tujuannya selalu disebutkan untuk mengatur kedisiplinan dan lain sebagainya. Tetapi fungsi-fungsi di belakang itu kan banyak motif. Ada motif untuk menjual produk, ada motif untuk sebetulnya proyek peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Nah, kita melihat bagian-bagian yang seperti itu. Tapi barangkali dengan jalan yang disediakan oleh Mokhtar itu, mari kita sama-sama untuk melakukan eksplorasi lebih jauh. Pembacaan semangat Mokhtar tidak harus meniru Mokhtar, tetapi semangat Mokhtar bisa muncul dalam berbagai bentuk karya lain dengan kualitas yang berbeda, tetapi membawa pesan-pesan urgen dari Mokhtar. Dari Pak Arief, mari kita kembali kembangkan filsafat hukum Pancasila, dan dari filsafat hukum Pancasila kita juga perhatikan bahwa hal yang sama juga dihadapi oleh Mokhtar, kebinekaan. Jadi bagaimana kita menghadapi kebinekaan, dan dalam hal ini berhadapan lagi dengan persoalan seberapa jauh hukum sebenarnya bisa netral atau tidak netral. Juga disinggung oleh Anton tadi soal hubungan hukum dengan kekuasaan. Jangan sampai hukum menjadi alat kekuasaan, kurang lebih itu pesannya. Soal keadilan memang sangat rumit, dan mungkin dengan sengaja Profesor Mokhtar membiarkannya terbuka, karena juga latar belakang dia sebagai Menteri Kehakiman, keadilan biarkan diselesaikan dan mengalir. Dan terakhir ada kemarahan pada Mokhtar karena gagasannya menyebabkan Orde Baru itu menjadi sangat predatori. Maka apakah kita perlu meminta Mokhtar minta maaf? Ini sama seperti kita menuntut Tuhan meminta maaf karena membuat kitab suci dan kita yang menyalahgunakan kitab suci. Saya punya satu pernyataan lalu dua pertanyaan ditujukan kepada baik Profesor Arief, Pak Siddhartha maupun Pak Anton. Pernyataan yang pertama tahun 90-an, Pak Mokhtar itu ke Atmajaya, Fakultas Hukum, bicara-bicara dengan dosen tentang kurikulum. Kemudian beliau sempat bertanya tentang mata kuliah filsafat hukum dan siapa yang mengajar. Pendidikan waktu itu ditunjuk, inilah yang mengajar, namanya Pak Lupi. Terus Pak Mokhtar waktu itu bertanya, Bapak mengajar filsafat hukum materinya apa saja? Saya menjelaskan materi filsafat hukum itu tanpa menyebut Pancasila, hanya menyebut sedikit tapi sebagai bagian kecil yang disinggung pada akhir kuliah. Waktu itu saya ingat beliau menyalahkan karena filsafat hukum yang baik dan benar itu justru adalah filsafat hukum Pancasila. Waktu itu kami semua setuju, hanya saja sampai beliau itu kembali kami tidak diberitahu materi filsafat hukum Pancasila yang persis
Yang dimaksud itu seperti apa? Khususnya untuk S1. Sampai hari ini kami belum mendapatkan materi itu, sehingga yang diajarkan di Fakultas Hukum untuk mata kuliah filsafat hukum S1 itu yang bahkan bukan Pancasila, saya kira. Karena ada mata kuliah pendidikan Pancasila, lalu ada filsafat Pancasila. Nah, filsafat hukum Pancasila sendiri sampai hari ini belum ada materi yang jelas. Itu pernyataan. Lalu yang kedua, pertanyaan, apakah the living law itu masih relevan untuk dibicarakan dalam konteks fenomenologi? Karena kalau hukum yang baik itu adalah hukum yang harus sesuai dengan the living law, atau bahasa Jerman dari Eugen Ehrlich, das lebendige Recht, maka hukum yang hidup yang seperti apa yang kita maksudkan di sini? Karena Eugen Ehrlich memaksudkan das lebendige Recht itu ada dua, Rechtsnormen dan Entscheidungsnormen. Rechtsnormen itu adalah norma-norma sosial, sedangkan Entscheidungsnormen itu adalah norma-norma putusan seperti hukum positif. Nah, hukum yang hidup untuk das lebendige Recht itu adalah Rechtsnormen, bukan Entscheidungsnormen. Nah, di Indonesia saya tidak tahu the living law yang dimaksud oleh Profesor Mokhtar itu apakah Rechtsnormen, Entscheidungsnormen, ataukah justru kedua-duanya. Nah, berkaitan dengan itu justru pertanyaan ketiga muncul bagi Pak. Saya tertarik sekali dengan metode kritik teks, karena dengan metode itu kita lalu membaca secara garis, read with legalize. Yang kita baca bukan hanya teksnya, tetapi justru yang tidak termasuk dalam teks. Kalau misalnya saya mengatakan subjek menjadi sama sekali tidak penting, katakanlah dalam konteks Pak Mokhtar itu ada hukum bangunan, Pak Mokhtar menjadi tidak penting lagi, karena yang kita cari adalah sesuatu yang ada di dalam ruang kosong itu. Apakah ini masih apakah ini tidak bertentangan dengan semangat intersubjektivitas yang sering ditemukan, bahwa untuk bisa mencapai sesuatu kita harus berdialog dengan subjek-subjek lain? Sementara kalau kita menggunakan metode kritik teks, subjek-subjek itu dalam tanda petik dimatikan atau dihilangkan, karena yang kita ingin ketahui itu adalah pernyataan. Apakah the living law atau das lebendige Recht itu masih relevan kalau kita menggunakan metode kritik teks? Karena saya lihat kalau dari sisi fenomenologi, artinya apa itu the living law adalah hukum yang masuk dalam kesadaran setiap orang sesuai dengan apa yang ditangkap. Nah, the living law di Indonesia itu sepertinya belum jelas. Hukum yang hidup itu hidup seperti apa, masuk dalam kesadarannya siapa. Jangan-jangan itu hanya sekedar bacaan atau hanya sekedar sebuah teks yang kenyataannya tidak memiliki apa yang Heidegger sebut sebagai praktisitas. Justru kalau saya sebagai murid Pak Mokhtar juga, saya setuju. Terlepas dari yang lain, bukan karena saya diajar beliau, tetapi saya mencoba merenungkan pemikiran beliau. Siapapun saya pikir seperti beliau, pada saatnya dia akan menjawab terutama adalah apa yang prioritas. Pada saat itu kita harus gambarkan keadaan hukum kita, perkembangan hukum kita seperti apa pada saat itu, pada zamannya. Maka dia akan menjawab bagaimana beliau waktu mau dididik dalam filsafat barat, tapi dia harus mengoperasionalkan pemikirannya itu di alam Indonesia yang bukan barat. Maka dia akan melakukan modifikasi, adaptasi dan modifikasi. Nah, karena itu saya berpikir seperti saya lupa Pak Arif yang siapa itu yang mengatakan begini Pak. Science will begin to philosophy and end to art. Setiap ilmu bermula dari filsafatnya dan bermuara ke arah seninya. Francis de Bacon kalau nggak salah. Jadi Pak Mokhtar berfilsafat memang dia diilhami oleh filsafat dari Aristoteles. Maka itu direnungkan, tetapi dia harus bertindak
sebagai birokrat, bagaimana mempragmatiskan filsafat tadi, bagaimana memuarakan itu ke arah seninya. Kalau kita sudah bermuara ke arah seni, ya itu kan masuk di situ pikiran kita, kalau kita. Kalau misalnya saya membuat batik berdasarkan apa yang saya ini, ya saya akan mengkonstruksi berdasarkan apa yang badan saya, tapi seperti inilah operasionalnya. Jadi pada saat itu sangat cocok saya pikir hukum itu tujuan utama pada saat itu ketertiban sosial, bukan ketertiban individu atau golongan. Bagaimana kita akan memastikan dan mencapai suatu keadilan kalau kita tidak mendahulukan yang prioritas. Sehingga saya juga mengutip yang katakan hukum dibentuk ke arah mana? Hukum itu kan dibentuk sesuai dengan principium in principie, principium in actionis, principium iudeum, dan de resimine. Nah, principium in principie-nya yaitulah tataran filsafat yang tidak konkret, abstrak. Jadi saya memberikan pernyataan saya, teori Mukhtar itu cocok pada zaman itu, yang harus kita koreksi sekarang karena sudah postmodernisasi. Pada saat Pak Mukhtar yang memang mau tidak mau harus diprioritaskan, harus direzimine adalah ketertiban. Kalau tidak tertib nggak akan bisa. Jadi yang didahulukan oleh beliau adalah hukum yang netral pada saat itu. Nah, itulah yang harus kita koreksi sekarang. Yang cocok dengan keadaan sekarang apa? Nah, karena sekarang memang eranya sudah demokratisasi, artinya di sana diberikan ruang-ruang bagi setiap ya penguasa, ya pengusaha, ya masyarakat yang berbagai ragam. Nah, maka kita merajuk hukum apa ini yang cocok untuk penguasa dalam memimpin, hukum apa yang cocok untuk pengusaha dalam mengeksploitasi, tidak merugikan, dan hukum apa. Jadi bagaimana hukum ini, saya pikir bagaimana mensejahterakan itu yang lebih cocok sekarang. Tapi sejahtera juga kan ukurannya tidak pas. Jadi meminimalisasi dampak negatif yang mungkin. Justru sekarang saya lihat dalam rangka kesejahteraan Pak, hukum justru terkadang menjadi tidak pasti, tetapi kontekstual. Jadi mari kita merajut kembali teori Pak Mukhtar ini, bagaimana hukum itu kontekstual mengubah pembangunan yang menuju kepada kesejahteraan. Nah, jadi untuk itu perlulah sekarang diurut-urutkan prioritas hukum mana yang akan didahulukan. Jadi saya kalau melihat keadaan pada saat sekarang ini kan sekarang boleh dibilang muncul banyak keadaan yang memang sangat berbeda dengan pada zamannya Pak Mukhtar. Pada saat ini terus terang sudah banyak lembaga-lembaga pengawas di luar kekuasaan kehakiman seperti KPK, Komisi Yudisial, ya, terus kemudian Komisi Kejaksaan dan Kepolisian, dan juga peranan dari lembaga social society sudah sangat kuat, LSM sekarang. Nah, kalau pertanyaannya hukum mau kemana, kemudian juga dikaitkan dengan pemikiran dari Mukhtar Kusumaatmadja, tentu kita melihat bahwa pada saat itu saya punya pemikiran, dugaan kuat bahwa Mukhtar Kusumaatmadja ini sudah punya keinginan untuk hukum sebagai panglima sebenarnya. Dan pada saat ini sekarang kelihatannya pemikiran gagasan itu semakin lebih menguat lagi. Nah, pertanyaan saya adalah apakah sampai sejauh mana kontribusi dari pemikiran Mukhtar Kusumaatmadja ini untuk melihat keadaan sekarang ini, dan apakah keadaan sekarang ini memang sudah merupakan transisi atau sudah on the right track untuk hukum sebagai panglima untuk masa yang akan ke depan lagi. Coba kita bayangkan sedikit, kita hidup dalam sebuah situasi yang kalau disebut itu turbulence, abject, absurd gitu. Kenapa situasi seperti itu kita bayangkan? Kita setiap hari menjadi bayi, setiap hari menjadi pemula.
Karena kita disuguhkan setiap hari kejutan-kejutan yang tidak pernah ada dalam benak kita. Sesuatu yang selalu kita anggap bisa kita prediksi, besok hari kita menemukan gambaran kita hancur luluh lantak tak berbekas. Dan kita harus dipaksa meyakini, memahami, dan dipaksa untuk ikut bahwa itu adalah realitas yang terjadi di sekeliling kita. Saya melihat bahwa konteks pemahaman the living law itu selalu digambarkan secara formal. Jadi orang selalu mencari bentuk pasti dari konteks itu atau dari living law itu, selalu bentuknya seperti apa, harus bagaimana, yang pada zamannya dulu barangkali bisa diidentifikasi. Tapi ketika muncul jejaring sosial, sederhananya internet masuk desa, atau desa diseret masuk internet. Jadi tidak ada lagi desa yang terpencil. Yang ada sekarang adalah global village, desa yang global, karena orang bisa akses kemanapun. Lantas bentuk-bentuk formal itu akan mengalami namanya mutasi. Saya jadi tahu sendiri, takut kayak Vicky. Jadi mengalami mutasi, mutant gitu, pergeseran, perubahan yang luar biasa. Nilai-nilai yang barangkali orang selalu mengatakan bahwa nilai lokal itu kontan, konkret, komunal, di wilayah-wilayah tertentu mungkin masih ada dan dipertahankan. Tetapi ketika masuk ke wilayah-wilayah yang lain, itu bermutasi memang. Sama seperti mengatakan bahwa jangan-jangan zaman kita memang penuh dengan ketidakpastian. Lantas ketika mengatakan kita tujuan kita adalah kepastian, kita akan mengalami kekecewaan berat. Karena itu zaman lampau ketika berbicara kepastian, match gitu dengan kondisinya. Tapi ketika dihadapkan sekarang, unsystematic, orang nggak pasti gitu. Lantas apakah masih relevan? Orang mengatakan tujuan hukum untuk kepastian. Jangan-jangan tujuan kepastian sudah akan runtuh dengan realitas-realitas, dengan teks-teks yang ada di dalam atau di sekitar kita. Nah, saya ingin mencoba menangkap pesan bahwa kemungkinan living law yang sekarang muncul itu bermutasi. Makanya penelitian-penelitian, kajian-kajian yang lebih baru itu dibutuhkan sebetulnya untuk melihat mutasi-mutasi tadi, pergeseran-pergeseran tadi. Karena tidak ada yang, ya saya mengatakan bahwa sekalipun ada aspek-aspek yang mapan, tetapi selalu ada aspek-aspek yang berubah begitu. Nah, perubahan-perubahan ini harus kita antisipasi untuk bisa memotret kembali barangkali realitas living law kita ketika zaman Egan Erling misalnya mengemukakan konsep itu, dengan saat ini ketika tidak ada lagi sebuah wilayah yang benar-benar kita sebut local, dalam pengertian hanya tempatnya terpencil di daerah Pulau Rote, maka dia kita sebut sebagai sebuah wilayah dengan konteks yang lokal gitu. Padahal mungkin mereka sering ke Singapura, mereka sering kemana belanja dan lain sebagainya, tapi dengan kondisi-kondisi lingkungan mereka seperti itu. Ini barangkali sebuah fenomena yang perlu kita bangun kembali. Nah, kritik teks, saya pikir dia bisa menyediakan itu, karena dia mencoba untuk bisa masuk, dia harus meruntuhkan bangunan-bangunan dominan dulu sebelum masuk ke dalam wilayah yang benar-benar bisa kita eksplorasi. Tanpa meruntuhkan itu, kita akan nyangkut begitu di dalam bagian-bagian yang sudah disiapkan, residu gitu. Jadi nyangkut ke dalamnya, nggak bisa masuk gitu. Jadi bangunan-bangunan yang memang mapan, permanen, itu harus kita coba buka kembali dengan kepolosan kita, dengan perubahan-perubahan kita, bahwa setiap hari tidak lagi bisa disebut sebagai seorang expert. Kita selalu bayi, selalu baru gitu. Nah, ini sebuah pintu masuk yang menurut saya cukup bagus gitu. Ya, yang terakhir yang secara langsung terkait dengan saya, Mas Afri Zeman, barangkali saya mengatakan bahwa ada sebuah pepatah, bukan seorang filsuf, tapi yang buat Edward Sutherland, seorang sosiolog. Dia mengatakan bahwa seandainya moralitas dan etika itu bekerja dengan baik dalam masyarakat begitu, maka kehadiran hukum itu hanya melengkap, nggak perlu lagi dia hukum, nggak perlu maksa-maksa. Moralitas dan etika itu sudah bermain
dengan begitu, jadi hukum hanya moralitas. Dia datang dan akan meneguhkan saja gitu. Tetapi ketika moralitas, etika tidak bermain dengan baik di masyarakat, hukum tidak akan menjadi supreme, tapi hukum akan menindas justru sebaliknya. Karena kehadiran hukum sangat membutuhkan wilayah-wilayah tadi. Hukum nggak bisa bekerja. Oleh karena itu, konsep hukum sebagai panglima itu harus kita geser tadi. Apakah dalam konteks itu hukum sebagai gurita? Kalau itu dimaksudkan, semua sudah serba harus hukum dan hukum harus menjadi dominan, saya jamin tidak akan berhasil. Karena itu justru akan melemahkan hukum dibanding nilai-nilai yang lain. Tapi konteks bahwa hukum sebagai panglima bersama-sama dengan bagian-bagian yang lain, politik, ekonomi, dan lain sebagainya, maka saya percaya bahwa itu bisa diberdayakan. Karena apa? Satu, saya pernah melakukan kritik bahwa jangan bicara konteks keadilan yang luar biasa, multitafsir, sulit. Negara itu ngurusin cabai aja nggak mampu, ngurusin cengek aja nggak mampu. Padahal urusan cengek itu urusan rakyat. Jadi kalau misalnya diletakkan di bawah peraturan perundang-undangan untuk mengatur masyarakat, itu terlalu luas. Karena konteks kehidupan sosial yang kecil saja, negara kewalahan. Menstabilkan harga cengek aja nggak bisa. Membuat spekulan cengek untuk tidak bermain-main aja nggak bisa. Yang ada adalah bersabar diri, kencangkan ikat pinggang, kan itu yang bisa dilakukan. Nah ini kan problem yang sebetulnya dia melihat bahwa hukum dalam konteks sebagai panglima adalah mari bersama-sama atau berholobis kuntul baris dengan aspek-aspek yang lain untuk sama-sama berlompatan. Jadi tidak saling meninggalkan, tidak saling mendominasi, sehingga yang terjadi khawatirnya justru adalah kekerasan hukum terhadap masyarakat. Itu hakikat yang bisa saya sampaikan, bahwa hukum sebagai panglima tidak menjadikan hukum sebagai gurita, tetapi justru hukum bersama-sama dengan aspek-aspek yang lain dalam masyarakat untuk bersama bergerak menyelesaikan problem-problem yang ada. Di antara tokoh-tokoh yang disebut oleh Mokhtar, sebetulnya Egan Ernest tidak terlalu menonjol di Kupas, tapi beliau lebih senang menyebut Nortop ketika mengaitkan dengan living law. Bahkan waktu saya ke tempat Pak Mokhtar, beliau sangat membanggakan buku yang diberi langsung oleh Nortop pada beliau. Nah, Nortop itu mengartikan living law sebetulnya dalam konsep beberapa nilai yang saling bersinergi, kemudian muncul secara kalau saya mengatakan secara bersama-sama begitu membentuk sebuah hukum yang hidup, bukan hukum yang didesain. Jadi praktis dalam konsep living law dalam Nortop tidak ada campur tangan penguasa sebetulnya. Jadi hukum hidup itu hukum yang tanpa rekayasa. Dia muncul mirip seperti konsepnya mazhab sejarah, bahwa hukum tidak dibentuk tapi dia tumbuh bersama masyarakat. Nah, living law ala Nortop sebetulnya lebih ke situ. Nah, Mokhtar kan sebenarnya tidak dalam posisi sama seperti Nortop. Ketika dia mengatakan bahwa ada law as a tool social engineering, ketika hukum dapat menjadi instrumen untuk mengubah masyarakat, yang mengubah masyarakat itu kan salah satu kritik dia adalah living law yang tidak akomodatif terhadap pembangunan. Dengan demikian sebetulnya kalau Nortop dikawinkan dengan teori PON, itu akan terjadi benturan sebetulnya. Yang satunya memposisikan hukum itu mengalir begitu saja, nilai-nilai hukum yang hidup itu tidak perlu ada desain. Jadi di by process bukan by design. Tapi sebaliknya kalau menggunakan konsep PON, bahwa hukum itu harus menjadi sebuah instrumen untuk mendesain justru. Jadi sebaliknya mereka ya. Nah, kalau ditanya sebetulnya apa yang dimaksud dengan living law, kalau kita baca secara teliti, Mokhtar sebenarnya mengartikan living law itu sebagai lawan atau hukum yang berhadapan dengan hukum produk negara. Jadi tidak termasuk Rex Norman sebetulnya. Itu kira-kira yang untuk Pak Riti. Ibu Neti saya kira pernyataan.
Ya, cuma begini, Ibu kalau ingin tahu suasana kebatinan dari Pak Mokhtar, itu bisa dibaca di bukunya Sebastian Pompe. Nah, yang sudah Bu ya. Nah, buku Sebastian Pompe itu bercerita tentang kesulitan-kesulitan Pak Mokhtar ketika pertama kali mengambil alih posisi itu. Jadi bagaimana dia harus berhadapan dengan pejabat-pejabat yang ada di Mahkamah Agung dan sebagainya, dan itu membuat dia harus melakukan beberapa strategi dan dalam hal-hal lain juga kadang-kadang harus berhadapan dengan figur antara sesama pejabat. Saya kira Pak Humphrey J. Matau kalau tanya ayahanda barangkali tahu ceritanya ini lebih banyak. Cerita-cerita di balik yang disebut oleh Pak Anton itu simulakranya itu muncul kalau kita bisa membaca malah di hal-hal yang di belakang teks gitu ya. Jadi meta narasinya banyak sebetulnya cerita-cerita ini. Dalam kaitan ini maka saya ingin mengingatkan kita semua kepada apa yang telah disepakati oleh para bapak pendiri negara kita. Yaitu mereka sudah sepakat pada saat itu, saya membaca dan sepakat bahwa tidak akan menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam negara Indonesia merdeka itu berdasarkan konsep-konsep Barat, tapi mau mendasarkan diri pada jati diri bangsa kita sendiri, pada jati diri bangsa Indonesia. Nah, kesepakatan itulah yang kemudian dirumuskan secara dalam keadaan yang cukup darurat juga dalam waktu 1 bulan saja, berarti dirumuskan dalam konsep naskah Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam waktu beberapa jam disepakati untuk diberlakukan sebagai Undang-Undang Dasar 1945 yang sampai sekarang berlaku itu katanya. Itu yang disepakati oleh para bapak pendiri bangsa itu. Tapi tidak terlalu lama, beberapa bulan kemudian sudah terpaksa harus meninggalkan kesepakatan itu. Yaitu karena perhitungan-perhitungan diplomatik akhirnya tanpa mengubah satu kata pun dari Undang-Undang Dasar 45, penjelangan pemerintahnya diubah, dilaksanakan sebagaimana yang terjadi di Belanda, yaitu sistem parlamentarisme itu. Ya, jadi karena tuduhan Belanda ada bahwa Indonesia itu negara diktatur, kekuasaan di satu tangan, itu pada saat itu berdasarkan aturan peralihan di tangan presiden, jadi disamakan dengan negara Jepang. Nah, kalau negara Jepang kita tolak, begitu kata Belanda, maka bentuk negara Indonesia pun harus kita tolak. Jadi tidak perlu Indonesia diakui. Karena itu diubah menjadi parlementer, sehingga sistem pemerintahan persis sama seperti Belanda. Oleh karena itu kalau Indonesia tidak diakui, Belanda juga harus tidak diakui supaya adil. Dan itu kemudian itu berlangsung terus sampai akhirnya pada tahun 19 hanya beberapa bulan saja, saya kira kemudian tahun berikutnya menjadi Undang-Undang Dasar sementara. Setelah Undang-Undang Dasar sementara kemudian itu berlangsung sampai tahun 59, lalu lewat dekret Soekarno memperlakukan kembali Undang-Undang Dasar 45. Walaupun pelaksananya tetap saja masih terjadi penyimpangan. Kemudian penyimpangannya itu disempurnakan di bawah pimpinan Kepresidenan Soeharto, yaitu pada zaman Orde Baru. Nah, akhirnya ternyata ujungnya itu adalah menciptakan krisis moral sehingga yang sampai sekarang masih berlangsung. Nah, pada tahun 1998 pemerintahan Soeharto dijatuhkan, lalu terjadilah apa yang disebut reformasi. Nah, dalam reformasi itu Undang-Undang Dasar 45 diubah juga secara tekstual, diubah melalui perubahan, sehingga akhirnya yang termusnah di dalam apa yang masih disebut Undang-Undang Dasar 45 itu adalah sebenarnya sistem pemerintahan Barat, murni Barat itu, dengan perubahan segala sesuatunya itu persis seperti apa yang berlaku di dunia Barat itu. Nah, dan dengan demikian, dengan sistem pemerintahan yang sangat Barat, maka terbuka juga jalan sistem ekonominya pun berubah menjadi sistem ekonomi kapitalisme. Nah, itulah yang sedang kita rasakan, akibatnya, sehingga muncul putusan-putusan yang sangat kontradiktif soal daging lah, yang tadi soal cabai dan seterusnya itu sangat aneh sekali. Bahkan muncullah persoalan mobil murah itu yang juga akan menjadi kontroversial. Oleh karena itu, apakah kita tidak sebaiknya kembali kesepakatan
yang telah dibentuk oleh para bapak pendiri bangsa, yaitu kembali ke jati diri bangsa Indonesia yang oleh Soekarno dulu dirumuskan dalam bentuk Pancasila itu. Sehingga oleh karena itu untuk kembali ke sana, ke jati diri kita itu, yang perlu kita lakukan adalah menelaah, mendiskusikan secara mendalam apa sih Pancasila itu dan apakah memang realistis Pancasila itu untuk diterapkan dalam situasi sekarang, dalam situasi yang sudah sedemikian jauhnya terjerumus ke dalam pola pikir Barat itu. Nah itu barangkali yang menjadi tugas kita ke masa depan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Anton, what next? Mau kemana kita itu? Terima kasih Pak Arief dan terima kasih pada semua pembicara. Mari kita berikan aplaus. Dan sebagai penutup ada pesan dari Pak Arief. Satu, mari kita kembali ke jati diri bangsa. Dan kedua, mari kita pikirkan jangan hukum sebagai panglima karena belum tentu perlu ada panglima. Dan karena tantangan zaman globalisasi semua serba sementara. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian acara bedah buku Mohtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan. Saya Irwan Musriti, staf pengajar di Fakultas Hukum Atmadja Yogyakarta. Bidang yang saya asuh selama ini ada dua, yaitu filsafat hukum dan hukum lingkungan. Khusus untuk filsafat hukum, saya mengajar mulai dari tahun 89 sampai sekarang, lalu juga mengajar di program pasca, juga untuk mata kuliah filsafat hukum. Mengenai materi untuk filsafat hukum, khususnya untuk S1, tampaknya sampai sekarang belum ada kesepakatan materi. Dulu Pak Mohtar Kusumaatmadja pernah menyarankan supaya materinya diganti dengan materi filsafat hukum Pancasila. Tetapi sampai dengan sekarang rupanya buku pegangan atau diskusi atau seminar yang membahas khusus untuk itu sampai sekarang belum ada, sehingga staf-staf pengajar filsafat hukum sampai sekarang ini agak kesulitan. Jadi kalau saya ambil contoh misalnya semua perguruan tinggi di Jogja itu kan ada mata kuliah filsafat hukum, tapi antara satu fakultas dengan fakultas yang lain itu berbeda materinya. Nah, jadi kesulitan utamanya itu pada materi mengenai filsafat hukum Pancasila. Karena kesulitan itu lalu pada tahun 2003 atau 2004 Fakultas Hukum kami itu pernah mendiskusikan apa yang sebaiknya diajarkan di dalam mata kuliah filsafat hukum. Karena ada kesulitan seperti tadi saya katakan, lalu ada usulan supaya mata kuliah filsafat hukum diganti dengan logika. Pernah ada ide seperti itu hanya dan sudah dimasukkan dalam kurikulum, tetapi tidak terlaksana karena pengajar untuk itu tidak ada yang menguasai logika itu, boleh dikatakan tidak ada, sehingga akhirnya kembali seperti semula materi filsafat hukum yang menurut saya model-model barat seperti teori hukum kodrat, teori positivisme, sosial jurisprudence dan seterusnya. Jadi tidak banyak membahas Pancasila. Saya kira kalau dilihat dari tokoh-tokoh yang akhir-akhir ini cukup disebut nama mereka dan teori-teori yang mereka bangun sebenarnya sudah cukup. Misalnya kita hari ini bahas teori hukum pembangunannya Pak Mohtar. Hanya pada masanya memang teori itu berlaku sesuai dengan ideologi pembangunan rezim Orde Baru. Tetapi sekarang karena pembangunan masih berjalan, saya pikir gagasan-gagasan dasar seperti tadi diungkapkan harus sesuai dengan nilai dan sebagainya itu masih relevan. Yang kedua, teori hukum dari Pak Sacipto Raharjo sebenarnya juga menurut saya sudah bagus sekali itu. Bahkan sudah ada kelompok-kelompok pekerja hukum progresif yang sudah mulai ambil tindakan untuk mencoba mempraktekkan itu hukum progresif itu. Dan kalau saya tidak salah baca beberapa keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu sudah
mencerminkan hukum progresif. Lalu ada teori hukum integratif yang dulu pernah diskusikan di sini dari Profesor Romi. Menurut saya juga itu baik juga kalau para tokoh ini duduk bersama lalu kemudian membahas, karena kita belum punya kesempatan itu, saya kira akan menghasilkan sebuah teori atau katakanlah bangun pikir hukum yang utuh. Karena selama ini saya tidak melihat ada upaya bersama ya. Dulu pernah diskusi teori hukum integratifnya Pak Romli, Pak Mokhtar, dan Pak Sajid Raja juga disinggung. Sekarang teori hukum pembangunan. Lalu dari Profesor Sutandio almarhum yang berorientasi pada sosiologi ya, saya kira juga baik. Hanya begini, khusus untuk filsafat hukum, saya belum banyak menemukan itu di Pak Mokhtar, di Pak Sajid Raja, atau juga di Pak Sutandio. Saya justru banyak menemukan dari Pak Arif Sidarto, karena beliau sangat tertarik, bahkan mengembangkan filsafat hukum Pancasila, teorinya Pak Sudirman. Lalu di S3, yang saya ikut S3 di sini ngajar soal cita itu, sehingga lalu ada sedikit bayangan bahwa mungkin filsafat hukum Pancasila bisa dikembangkan dari bersama dengan tokoh-tokoh lain. Saya kira acara seperti ini bagus sekali. Kalau saya bandingkan dengan di Jogja, jarang untuk akhir-akhir ini. Unpar itu punya inisiatif yang bagus saya kira. Maka seperti bedah buku hari ini atau kemarin konferensi itu, menurut saya sangat luar biasa dan masih harus perlu dikembangkan, diadakan lagi. Misalnya ke depan tuh temanya khusus membahas filsafat hukum Pancasila seperti apa, itu menurut saya bagus sekali. Jadi kalau misal dirutinkan lagi ya sebulan sekali atau ya satu semester satu kali, kedua kali malah bagus itu. Saya sangat senang, makanya meskipun sebenarnya hari ini saya cuma ketemu Pak Ari, Pak Asef, ya saya berkesempatan untuk menghadiri acara ini karena saya lihat bagus.